ghusl. Diwajibkan mandi bagi tiap laki-laki, yajibu ala rajuli, diwajibkan mandi kepada laki-laki disebabkan karena keluar air mani. Satu, disebab karena ilaj idkhal, memasukkan kepada kemaluan fi ayyi farjin. Nah, ini diingat. Kemarin menyentuh kemaluan binatang wudu tidak batal. Sementara memasukkan kemaluan kepada kemaluan, memasukkan zakar ke dalam faraj apa saja mewajibkan mandi. Mungkin dengan seseorang wal'iyadzubillah bukan hanya sekedar melakukan perbuatan itu dengan manusia, tapi juga dengan binatang. Apakah dengan seseorang yang mensetubuhi binatang, atau kalau ada istilah mensetubuhi ikan, wajib mandi? Juga wajib mandi. Yang penting faraj. Qala fi idkhali fi ayyi farjin kana, baik yang disebut faraj itu adalah kubul kemaluan wanita, atau dubur zakaran au unsa walau bahimatan, baik dubur laki-laki maupun dubur perempuan yang walaupun binatang, atau kanak-kanak, baik kanak-kanak laki-laki maupun kanak-kanak perempuan, hukumnya sama, siapa saja. Jadi dengan istilah memperkosa, bahasa Indonesia, dengan istilah merogol binatang pun juga wajib mandi. Dianya yang mandi, binatangnya tak payah. Jadi ada dalam hadis, kalau seandainya Anda temukan ada dengan binatang yang mau melayan manusia, faqtulul fa'ila wal maf'ul, bunuh yang memperbuat dan yang diperbuat. Kalau ada lembu misalnya, kalau tengok laki-laki, masya Allah tabarakallah, dia rayu laki-laki itu tak macam mana. Itu lembu yang macam itu cepat-cepat disembelih saja. Ada pendapat mengatakan dagingnya tak halal dimakan kalau lembu mau layan manusia. Dengan jijiknya dan dengan apa kita sebut lain daripada jijik, dengan jijiknya dan kotornya perilaku manusia abad modern, yang mungkin dengan kita tidak pernah mendengar perkara seumpama itu di zaman dahulu atau di zaman jahiliyah, yang kita katakan al-qarn al-jahiliyah atau jahiliyah qarnul ishrin, kejahiliyahan abad ke-20 lebih jijik dan lebih kotor daripada jahiliyah di zaman dahulu, di mana dengan jahiliyah di zaman dahulu kita tak pernah dengar dengan seseorang mensetubuhi atau disetubuhi anjing. Kita tak pernah dengan seseorang mensetubuhi kuda atau disetubuhi oleh kuda. Sekarang wanita-wanita di Eropa dan di Barat, di Eropa dan di Amerika, yang kalau kebetulan dia tidak boleh melakukan hubungan tersebut, dia dengan anjingnya, dia dengan kudanya, dia dengan binatang-binatang yang jinak untuk melayan nafsu dan keinginannya. Ini bukan asing lagi. Dahulu kita nyatakan baca kitab-kitab fikih saja. Bagaimana dengan seseorang yang merogol binatang? Rupa-rupanya di zaman modern, hatta dengan binatang pun merasa tidak aman kalau bertemu dengan seorang laki-laki yang garang. Jadi kata binatang, cari bangsa kamu lah. Tuh, tidak betul. Qala wa yajibu 'alal mar'ati min khuruji maniyyaha walau bahimatan, dan diwajibkan. Jadi kan kita dengar dahulu di Mesir dihebohkan dan digemparkan dengan cerita Zi'abul Ma'adi, serigala-serigala Ma'adi. Seorang wanita digilirkan oleh 7 orang serigala manusia, diperkosa atau dirogol mereka pada itu. Itu di Mesir, heboh. Di tempat kita perkara biasa yang semacam itu. Kalau dengan seorang wanita yang seksi, ternyata dia sedang berjalan dengan pacarnya atau dengan tunangannya, ternyata dicolek, dibawa ke sebuah kebun. Kadang-kadang saya baca ke kebun kelapa sawit, di tempat-tempat yang terpencil, tempat-tempat yang tersembunyi, dan digilirkan oleh Zi'abul Bashar, serigala-serigala manusia. Di tempat kita kawin mudah sekali, tapi kenapa sampai masih juga terlibat dengan perbuatan yang jijik yang seperti itu? Qala wala yajib walau asalla wa yajibu 'alal mar'ati, tadi diwajibkan kepada laki-laki dan diwajibkan kepada wanita. Jadi yang mewajibkan mandi kepada laki-laki, satu keluar mani, dan yang kedua bersetubuh. Dan yang diwajibkan kepada wanita disebabkan karena keluar mani dia sendiri, khuruji maniyah, sudah saya sebutkan tadi malam, mani dia yang keluar, bukan mani suaminya. Kalau dia disetubui oleh suaminya, dia hanya sepakat mengabulkan permintaan suami saja, dia tak ada nafsu, dia tak ada hasrat atau tak ada keinginan. Mungkin dia mau tidur, mungkin dia sedang sibuk, mungkin sedang apa saja.
Yang jelasnya nalurinya tidak naik pada itu, dia hanya setakat melayan suaminya saja. Setelah dia bersetubuh, terus mandi, kalau keluar kembali mani suaminya daripada rahim, dia tak wajib mengulang mandi. Kenapa? Sebab mani yang keluar itu adalah mani suaminya, bukan mani dia sendiri. Wa min ayyi zakarin, dan dengan kemaluan apa saja yang masuk ke dalam kemaluannya, dia wajib mandi. Dimana dengan hubungan manusia, tidak lagi antara sesama manusia secara sehat dan normal atau juga secara murni, tapi justru juga dengan binatang. Bahkan yang disebut dengan ujal, yang sekarang ini sudah tersebar banyak di klinik-klinik di tempat kita. Ujal, salah seorang daripada jutawan atau dengan miliarder daripada Israel, produksi dia, kerjaan dia apa saja? Membuatkan boneka yang bentuk seperti kemaluan wanita yang boleh bergerak-gerak, dan membuatkan kemaluan daripada plastik bentuk seperti kemaluan laki-laki. Kedua-duanya daripada plastik, yang bentuknya seperti kemaluan laki-laki, itu boneka, yang bentuknya seperti kemaluan wanita, tujuannya untuk mengunanikan, untuk mengistimnakan, atau untuk mereka-mereka yang serong daripada ajaran agama Allah, yaitu daripada orang Israel. Ala kulli hal, dulu saya baca koran atau akhbar di sini sejak puluhan tahun yang lalu, ternyata yang semacam itu ada di tempat-tempat kita. Tujuannya untuk beristimna. Apa hukumnya? Haram. Imam Syafi'i katakan beristimna itu adalah al-wa'dus sughra, sama dengan menguburkan anak hidup-hidup. Bahkan ada pendapat mengatakan itu dosa besar. Kalaulah ada pendapat yang membolehkan, pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal, boleh dalam keadaan terpaksa saja. Yang dengan dia khawatir akan terlibat dengan zina, akan terlibat dengan homo, akan terlibat dengan lesbian, akan terlibat dengan binatang. Dalam keadaan semacam itu, dia boleh beristimna. Masya Allah, Allah adil dan maha bijaksana. Yang walaupun dengan seseorang atau dengan seseorang yang senantiasa dengan panduan agama Allah, dia pada waktu kita tidur, kalau dalam jangka hitungan waktu yang cukup, benda itu akan keluar. Tak kita termimpi kawin, termimpi berciuman, kadang-kadang tak ada mimpi apapun, ternyata bangun tidur celana basah, ada pulau Langkawi di kain. Oh, di Pulau Langkawi? Oh iya, seperti Pulau Kalimantan. Tak payah tanya lagi lah, cepat-cepat mandilah, masuk hammam mandi, jangan sampai diketahui, jangan tanya. Ini apa lagi nih? Ini gam dari mana? Tak payah tanya gam dari mana. Jangan buat malu. Kita teman kita yang malu. Kalau memang yang tidur di situ kita sendiri. Tapi kalau yang tidur di ranjang itu atau di katil itu ada orang lain, katil itu digilirkan. Seperti dengan istilah piala beredar. Kadang-kadang dia tidur di situ, kadang-kadang kawan yang tidur di situ. Di waktu dia bangun, ternyata ada bekas seperti ada cecair yang coraknya seperti Pulau Langkawi. Katakan, yang itu tak ngaku. Hah? Saya tak ada tidur situ. Saya tidur situ memang dulu 2 bulan yang lepas. Mungkin yang tadi, bukan saya. Semuanya tadi yang ngaku. Kesemuanya tidak ada yang wajib mandi. Seperti di ruangan yang tertutup, ini terlalu besar. Di ruang yang tertutup, hanya setakat 2 orang saja duduk di bilik itu. Terus keciuman bau kentut. Yang satu tak mau mengaku, yang kedua juga tak mengaku. Kata dia, enggak mau, tak, kamu tak. Masing-masing tidak ada yang mengaku. Kedua-duanya tidak wajib berwudu, tapi kedua-duanya tidak boleh saling mengikut. Kenapa? Sebab, katakan saja dengan Aidil tak boleh saya ikut, dia juga tak boleh ikut saya. Saya tak boleh ikut dia jadi imam, sebab menurut pandangan saya dia yang kentut. Dia tak boleh ikut saya, sebab menurut dia saya yang kentut. Saya tidak mengaku, dia juga tidak mengaku. Kalau begitu masing-masing sembahyang tanpa saling mengikut. Siapa lagi kalau macam tu? Jin yang kentut. Kalau tadi yang mengaku. Qala rahimahullahu ta'ala. Satu, min ayyi zakarin. Sudah umum sekali. Jadi bahasa ini mencakupi perilaku wanita di zaman sekarang. Di mana dengan Eropa dan Barat atau dengan Amerika tidak terelak daripada tuduhan yang semacam ini. Baik yang masuk itu ke kemaluannya atau yang masuk itu kepada duburnya. Wanita yang dihomo oleh suaminya
oleh suami yang dihomoseks oleh suaminya, wajib mandi junub. Walau asyalla, yang walaupun dia disetubui oleh kemaluan yang sudah maslul itu lumpuh. Hak punya suaminya tu dah mati, impoten, mati pucuk, bukan hidup pucuk, mati pucuk. Qala au asyal, atau daripada kanak-kanak, min sabiyin, teringin dengan yang hak punya anak-anak. Au bahimatin, atau binatang. Satu, untuk wanita. Yang kedua disebabkan karena haid, yang ketiga disebabkan karena nifas, yang berikutnya keempat disebabkan karena dia melahirkan. Minal haidi wan nifasi wa khurujil waladi jabban, dan keluarnya anak dalam keadaan kering. Kenapa? Kenapa wajib mandi di waktu setelah melahirkan? Kenapa wajib mandi di waktu setelah melahirkan? Sebab yang keluar daripada rahimnya, yang keluar daripada kemaluannya itu berasalkan daripada setetes air manis sperma laki-laki dan buai buah telur daripada perempuan. Qala wa innama yata'allaqu, hanya saja berkenaan hukum atau bertakluk hukum dengan menenggelamkan, taghib menenggelamkan atau memasukkan jami'il hasyafa, dengan seluruh kepala kemaluan. Kalau masuk situ sikit saja, hanya setakat sepertiganya saja, se-m saja yang masuk, tak wajib mandi. Qala walau ra'a maniyan fi thawbin, kalau dia tengok mani pada pakaiannya atau pada hamparan tidurnya, yanamu fihi ma'a ma yumkinu kaunuhu minhu, dia tidur di situ bersama seseorang yang mungkin itu dari dia. Jadi ada kawan tidur bersama di sebuah katil. Katil digunakan untuk 2 orang, besar. Mungkin dari dia, mungkin juga daripada orang lain. Dalam keadaan semacam itu, nudibalahumul ghuslu, disunatkan kedua-duanya melakukan mandi junub, tapi tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Sebab karena tidak pasti. Tapi layak tadi ahaduma bil akhar, tidak boleh satu sama lain saling mengikut. Fa illam yananti ghairu, kalau sana tidak ada orang lain yang tidur di situ maka diwajibkan mandi. Masalah. Dan diwajibkan mengulang tiap sembahyang, la yahtamilu hudusul mani ba'daha wa yajibu i'adatu kulli salatin, dan diwajibkan mengulang sembahyang, i'adatu kulli salatin la yahtamilu hudusul mani ba'daha, yang tidak ihtimal, yang tidak berlaku, yang tidak ada kemungkinan berlakunya mani keluar itu setelahnya, maksudnya setelah sembahyang. Qala, macam mana? Mani keluar. Mau tidak mau, setelah kita mau pakai kembali kain kita atau dengan pakaian kita, jubah kita tadi itu, begitu kita mau pakai jubah itu kita gunakan untuk jubah tidur. Jubah tidur kita, kain tidur kita tengok, ada kesan air mani. Yang pertama, Anda wajib mandi. Yang kedua, sejauh mana Anda dituntut untuk mengqadha sembahyang yang Anda lakukan dengan menggunakan atau dengan memakai kain itu. Nah, jumlah sembahyang yang wajib diqadha menurut pengamatan Anda dari sejak kapan adanya mani di situ. Kalau kebetulan kali terakhir kita menggunakan kain itu pada hari Selasa semalam. Hari terakhir kita menggunakan kain itu pada hari Selasa pagi. Jadi dengan kemungkinan yang terakhir, kita pakai kain itu sejak seminggu yang lalu. Tiap hari kita pakai. Kali terakhirnya kita pakai hari kemarin, dan hari ini baru kita sadar ada air mani. Sejumlah berapa sembahyang yang wajib diqadha? Sembahyang yang wajib diqadha dari hari terakhir kita memakai kain itu. Bila? Setelah salat subuh. Mananya zuhur kemarin, asar, maghrib, isya, subuh tadi, tengah hari tadi, dan juga asar yang tadi wajib diqadha. Qala, baca. Bismillahirrahmanirrahim. فإن لم ينم فيه غير لازم الغسل ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها لكن يندب إعادة ما أمكن كونها بعدها. Jadi disunatkan kita mengulang sembahyang yang mungkin saja itu berlaku setelahnya. Terus. Walau jumi'at fi qubulha faqtasalat. Ini masalah yang kita sebutkan tadi. Kalau dengan seorang wanita jumi'at, kalau dengan seorang wanita disetubuhi di kemaluannya, fakta salat, selepas dia disetubuhi kita mandi, dia mandi.
Selepas dia mandi, kharaja maniyuha minhu, kharaja maniyuhu minha, kemudian keluar mani suaminya daripadanya. Maka dengan dia diwajibkan mandi lagi, lazimaha ghuslun akhar, wajib dia mandi kembali bisyartai, dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, zata syahwatin, istri seseorang tadi itu sudah dewasa. Jadi maksudnya kalau seumpama anak kecil, boleh dalam Islam, boleh kita kawin dengan kanak-kanak. Jadi dengan suaminya sudah berusia 20 tahun, sedangkan dengan istrinya usianya tidak lebih daripada 5 tahun. Boleh kawin dengan kanak-kanak perempuan, usia 5 tahun, boleh, tak ada masalah. Tapi kita tidak boleh layan dia, dia tidak boleh layan kita, atau kita tidak boleh menggaulinya. Boleh digauli setelah dia berkemampuan. Mana buktinya? Sayyidatuna Aisyah menikah dengan baginda Nabi pada usia 6 tahun, dan berkumpul dengan baginda Nabi setelah balik pada usia 9 tahun. Qala, syarat yang pertama, zatu syahwatin, yang ada nafsu, ada keinginan, bukan dengan seorang kanak-kanak. Yang kedua, dia juga telah memenuhi atau telah menunaikan syahwatnya, maksudnya dia juga naik syahwat pada waktu dia sedang digauli, bukan pada waktu dia tidur atau pada waktu seseorang itu dipaksakan. Jadi seperti orang yang diperkosa, bukan, dan kebanyakannya dengan mereka-mereka yang dirogol itu tidak ada nafsu, sebab dia secara terpaksa. Jadi saat ketika dia setelah mandi wajib. Terus dengan air mani si laki-laki yang memperkosa dia tadi itu keluar kembali, mandi tidak wajib diulang. Terus tadabbur, itu keluarnya yang seperti air pancut. Itu namanya tadabbur. Tahu apa artinya itu? Apa bahasa Indonesia tadabbur? Pancut. Air mancur, pancut air mancur. Nah, itu pancut. Bitadabbur wa talazzuz, atau dengan rasa lezat. Au rihi tal'in, atau seperti dengan bau mayang. Apa mayang? Pandan. Tapi belum jadi mayang lagi, masih dengan tolak. Sebelum pecah. Pupung mayang kalau bahasa kami. Jadi seperti dengan pokok kurma atau juga dengan kelapa, kan sebelum dia pecah, dia ada yang itu apa namanya itu? Itu tolak disebut. Hah? Kelapa. Apa sajalah. Yang jelasnya daripada pokok kurma atau daripada kelapa, bau yang semacam itu disebut dengan rihu tal'in, au ajin, atau dengan adunan. Ajin itu asalnya seperti dengan tepung dimasukkan air, jadi ajin. Itu kalau kebetulan basah, tidak akan ratban. Kalau kebetulan basah. Au bayadhu bidin, atau seperti keputih-putihan telur. Telur ayam macam mana dengan keputihannya? Nah, semacam itu. Cecair yang seperti itu, kental dan lengket. Kental dan lengket. Idza kana jafan. Jadi kalau seperti bayadhu bidin, keputihan daripada telur kena kain, sama dengan gam, dia akan gersang. Nah, seperti itulah juga dengan keadaan air mani kalau waktu dia kering. Famata wujida wahidun, tak mesti terhimpun kriteria yang disebutkan di atas. Kalau ada salah satu daripada muwasafat yang disebutkan tadi itu, maka itu adalah mani yang mewajibkan mandi. Famata fuqidat kulluha, dan kalau kebetulan kesemuanya itu tidak ada, maka itu bukan mani. Wala yusyaratul bayadu, dan tidak disyaratkan putih dan kental daripada mani laki-laki. Perbedaan mani laki-laki, yang pertama putih dan yang kedua kental. Mani perempuan, yang pertama kuning dan yang kedua cair. Jadi kalau kebetulan ternyata dari mani laki-laki agak kekuning-kuningan dan tidak terlalu kental. Sebaliknya dengan wanita, tetap saja kalau dengan rasa lezat atau dengan bau-bauan yang disebutkan di atas, berarti yang berkenaan wajib mandi. Qala wa la yushtaratul bayadu was-sakhanatu fi maniyir rajuli walas sufratu, sufrah kuning reka cair pada mani perempuan. Wala ghuslati mazid, dan tidak wajib mandi karena keluar mazi. Mazi air kental cecair yang keluar di waktu syahwat naik. Selepas syahwat naik. Jadi selepas syahwat naik. Macam mana? Mungkin waktu tegang ada setetes air keluar, itu namanya mazi. Atau di waktu sedang bersama istri, mungkin sedang berseronokan, bahasa Malaysia, berseronokan dengan istri, ciuman peluh dan lain sebagainya, ternyata setetes keluar air. Air yang keluar itu disebut dengan mazi.
yang keluarnya dengan tadabbuk dan juga dengan rasa lezat, itu namanya mani. Qala wala ghusla fi madzin wa huwa ma'un abyadu, air warnanya putih raqiqun, cair, lazijun, kental, warnanya lengket. Lazijun, lengket juga. Kalau lekat. Hah? Likat. Nah, likat kental. Melekit. Hah, itu yang lazij ini. Melekit. Baik. Lazijun disebut lengket. Jadi seperti maksudnya kalau tak ada gam bolehlah guna untuk kirim surat. Ada kawan kita, kawan tuh kalau saya sebut dia ingatlah, sudahlah, so kawan saya sendiri. Jadi ini waktu dia mau kirim surat gam tak ada yang bagikan dia bam disebut. Ini saya sebut balsam. Dia gunakan itu tamu lekat. Kesian. Waktu dia datang kemari, ternyata pada situ ada kawan kita yang menipu. Kawan kita yang menipu itu sudah meninggal dunia. Memang dia senang mengerjain orang, senang menipu orang semacam itu. Apa yang dia buat? Dia bubuh air. Setelah itu dia bubuh garam. Kemudian dengan ajinomoto, tak apa lagi dia campurkan. Dia beritahu kawan kita tadi itu. Ini katanya mazamzam, air zam-zam. Kawan kita tadi itu memang sudah ada khalfiah tentang air zam-zam. Sunat minumnya tuh dalam keadaan duduk, ada kiblat, baca doa. Oh, masya Allah, tabarakallah. Dia pun khusyuk, ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mau zam-zam, air zam-zam itu menurut niat yang diniatkan. Allah, mudah-mudahan ini. Sementara yang buat kerja tadi itu Allahu Akbar. Dia tinggal menahan perut saja lagi. Itu penipu besar tuh. Dia akhirnya waktu balik, kawan kita tadi waktu balik juga dikerjain, juga diperbuat oleh kawan-kawan. Sebab kawan-kawan yang haturkan dek dia, yang mengisikan barang-barang keperluannya, ada yang isi batu, ada yang isi kata dia tahu situ. Jadi kan seperti hadiah, seperti kado. Nah, seperti kado kelasnya tulisan kepada siapa, hadiah daripada siapa. Begitu dia buka di sana, bukan buah korma, bukan buah tamat, isinya batu. Kata dia tahu, kamu yang buat kerja dulu semacam itu. Qala fa in syakka wa huwa ma'un abyad yakhruju bila syahwatin, keluar tanpa syahwat indal muda'abah, di waktu berseronokan dengan istri, walati wadiin, air yang keluar selepas kencing. Laki-laki secara khusus, dan kita lebih mengetahui kencing kadang-kadang di waktu kita memerah dari bawah, di waktu kita mengikuti urat daripada asal atau daripada batang kemaluan, kadang-kadang tersentuh dengan kita daripada lubang kemaluan atau daripada lubang saluran kencing. Di sana terasa ada lengket air yang tetes keluar pada itu disebut dengan wadiyun. Jadi ada mazi, ada wadi. Mazi keluarnya di waktu naik syahwat atau di waktu setelah syahwat berhenti, setelah turun keluar. Sementara wadiyun itu yang keluarnya selepas kencing atau di waktu kita mengangkat benda yang berat. Jadi misalnya seperti dengan peti ais kita angkat sendirian, atau seperti dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad mengangkat proton lira sendirian. Siapa yang boleh di waktu angkat? Kalau kancil mungkin lah barangkali boleh terangkat di sebelahnya. Angkat kancil, air di bawah keluar. Air yang keluar itu namanya wadi. Qala wala ma'un wa huwa ma'un abyad kadirun, air putih keruh sakhin kental, yakhruju akibal baul, keluar selepas kencing. Kalau dia bimbang apakah yang keluar itu mani atau mazi, maka terserah dialah yang menentukannya. Kalau dia anggap itu adalah mani, mandi wajib dilakukan dan wajib mandi. Qala ghasala ma asaba badanahu, kalau dia menganggap itu mani, mandi wajib dilakukan. Qala wa insya'a, dan kalau dia jadikan itu sebagai mazi, wa ghasala ma asaba badan wa thawbahu minhu wa tawadda'a wa la yaghtasil. Bahwa tidak ada. Wa insya'a ja'alahu maziyan, wa insya'a sebentar ya. Fa in syakka halil khariju maniyun aw maziyun takhayyara. Insya'a ja'alahu maniyan wa tasala faqat. Kalau kita jadikan itu sebagai mani, cukup kita dengan mandi. Dan kalau kita jadikan itu sebagai mazi, maka dengan kita akan membasuh pakaian kita, anggota kita, dan kita wajib berwudu tapi tidak wajib mandi. Betul, tidak ada yang salah. Qala wal afdalu ayyafala, dan yang paling afdal kita melakukan segala-galanya itu mandi dan berwudu.
Wa yahrumu bil janabati ma haruma bil hadas, dan diharamkan dengan janabah sesuatu yang diharamkan karena hadas. Sembahyang yang pertama, tawaf yang kedua, menyentuh mushaf yang ketiga, mengangkatnya yang keempat. Kemudian yang kelima, wa kadzalika fil masjid, berada di dalam masjid. Ini kalau pada waktu kita tidur di luar terus masuk. Sementara kalau kita tidur di dalam masjid, macam mana keadaannya? Kalau di waktu tidur di masjid termimpi sampai keluar air mani, secepatnya Anda wajib meninggalkan masjid. Begitu juga diharamkan dalam keadaan junub membaca Quran yang walaupun sepatah ayat. Ini di waktu junub. Macam mana kalau dengan di waktu haid? Tambah aula, mimbabi aula, lebih aula. Wa yubahu azkaruhu la dikasih Al-Quran. Nah itu dia untuk akhwat. Untuk kita juga tidak ketinggalan. Boleh kita membaca zikir-zikir Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana. Itu kesemuanya doa daripada Al-Quran, boleh dibaca di waktu dalam keadaan uzur. Fa'in qasadal Qur'ana asa, kalau kita berkasat membaca Quran hukumnya isyan atau zikir semata-mata atau tidak ada tujuan sama sekali, hukumnya jaza, boleh, dan dibenarkan dia melintasi masjid. Lalu melintas lewat dari pintu ke pintu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang lain, itu tidak mengapa, tapi makruh tanpa ada. Paslon, cara mandi wajib. Yabtadi'u al-muqtasilu bitasmiyati, ucapkan bismillah sebelum kita mandi, kemudian kita menuangkan air, summa biizalati kazarin, kemudian dengan menanggalkan kotoran, kazar kotoran. Kemudian kita berwudu sebagaimana wudu untuk sembahyang, sunat berwudu sebelum mandi. Summa yufidul ma, kemudian kita menuangkan air ke kepala kita 3 kali dengan niat mengangkat hadas besar atau haid, atau niat untuk membolehkan sembahyang, menyelat-nyelati rambut. Kemudian kita basuh sebahagian, kemudian kita masuk bahagian kanan kata 3 kali, kemudian kiri kita 3 kali. Wa yata'ahad, dan memperhatikan ma'atifah, lingkaran, lingkaran. Ma'atif, apa ma'atif bahasa kita? Asal daripada mi'tam itu belokan. Liko-liko. Liko-liko. Wa yata'ahad ma'atifahu, jadi ini dengan yang di sini, yang di sini, mungkin juga dengan ketiak, mungkin juga dengan siku, mungkin juga dengan tumit, liku-liku yang ada pada anggota tubuh kita. Wa yadluk, dan menggosok anggota tubuhnya. Mazhab Maliki menggosok di waktu berwudu dan mandi hukumnya wajib, tidak sah mandi dan wudu kalau tidak digosok. Mazhab Syafi'i tidak penting digosok, yang penting meresap. Qala fafil haidhi, dan dengan wanita di waktu haid disunatkan menyertakan fursata miskin, kapas yang dicelumuri dengan minyak harum, untuk mengesan bekas, untuk mengesan bahagian yang tersalurkan atau dengan bahagian yang dikena darah, untuk mengesan bahagian yang kena darah haid atau nifas. Itu tujuannya sebelum ada sabun atau yang seumpamanya di zaman kita sekarang, untuk menanggalkan dan menghilangkan bau darah atau bau busuk daripada kemaluan. Kan selepas dia mandi haid, selepas dia mandi nifas, mungkin dia nanti akan bersama suaminya. Jadi supaya tidak kecuman bau kotor, bau tidak sedap daripada kemaluan, sunat pada waktu dia mandi, selepas dia mandi, dia mencelumurkan kapas dengan minyak harum, kemudian menyapukan atau disapukan ke bahagian kemaluannya yang tujuannya untuk menghilangkan bau bosok. Kalau tidak ada fatinan, kesian dengan tanah. Qala fa illam tajidu fatinan ghairahu, fa illam tajid fatinan fa illam tajidhu kafa. Itu terulang 2 kali fa illam tajidhu. Fa illam tajidhu fatinan, fa illam tajidhu kafa al-ma'u. Kalau tak ada juga alat pembersih seumpama sabun atau dengan shampoo, cukup dengan. Yang wajib di waktu mandi itu 2 perkara, 1 niat yang dimulai daripada awal kita membasuh bahagian fardu. Yang kita basuh permulaan itu adalah kepala, niat pada situ, dan meratakan air pada seluruh anggota tubuh, rambut dan kulit, sya'ar rambut, bulu-buluan, basyarah kulit dengan air, sehingga yang berada di dalam kulpah bagi kanak-kanak yang tidak dihitan. Kalau seandainya dengan kita tak mau dihitan sejak kecil, orang tua tak boleh hitan kita, tak mau, haram. Gimana kalau abah mau dihitan, abah hitan dulu. Kata abah, aku sudah, dah tak apa 2 kali. Jadi ada orang
antar anak dia ke klinik mau dihitan. Jadi dia tuh sangat risau. Mau menghitan anak, bukan anaknya yang takut, orang tuanya yang risau sekali, gelisah sekali. Mundan mandir ke sana sini. Begitu dengan dokter spesialis yang akan hitan anak dia tadi itu masuk, pada waktu itu dia cekat, dia sekat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak dokter, hati-hati. Ini anak saya ini baru pertama kali dihitan. Begitu cakapnya. Hati-hati yang kita anak saya ini baru pertama kali dihitan. Memangnya dihitan itu berapa kali? Sekali saja cukup. Ini baru yang pertama kali kata dia. Allahu Akbar. Baru pertama kali, memangnya ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kalau dihitan sampai 2, 3, 4 kali habis lah. Tak boleh buat zuriat. Kalau hitan sekali saja. Laki-laki dihitan dengan membuang kulit yang di situ. Ini juga satu masalah. Secara tradisional di kampung-kampung masih ada, dan di sini juga tidak ketinggalan. Di antara daripada yang menyebabkan kegagalan hubungan antara dua laki, saya berbicara secara lebih lantang. Yang menyebabkan kegagalan hubungan antara dua laki istri itu dikarenakan karena dengan sang istri pada waktu dia dihitan yang disebut dengan bazar. Apa yang disebut ya? Bazar, sudah paham kan? Bazar. Bahasa Kalimantan aneh sekali. Mana Maidi? Maidi sebut dulu kelantit kata orang Kalimantan. Dengan yang itu kalau dibuang habis, kalau dipenggal atau kalau dibuang habis, itu jadi problem nanti dia dengan suaminya. Kalau bahasa saya, suaminya akan kewalahan. Tenaga suami sudah terproses habis tenaga dia, sementara istri baru saja naik syahwat. Nah, itu mau macam mana? Suami sudah sabar, paksa merokok dulu, minum kopi dulu, ada itu. Istri baru naik. Itu yang akhirnya gagal dalam hubungan mereka. Itu perlunya kita dengan hadis Nabi kita. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, jangan seperti kamu seekor keledai. Jangan sampai kamu seperti seekor keledai yang pada waktu naik nafsunya langsung saja dia tunggang, langsung saja dia gauli. Kalau dengan istilah istri dia, jangan seperti keledai. Ada muqaddimatul jima'. Jadi Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis yang disebut dengan muqaddimatul jima' atau yang disebut dengan tahiyatul jima' atau yang kita sebut dengan Allahumma shalli ala sayyidina pendahuluannya itu dengan qoblah atau juga dengan bahasa Arab saja dengan qoblah, dengan mu'anaqah atau juga dengan talaqub atau dengan akhdu sadiyaiha atau dengan tahulah, tak dijelaskan pun semuanya pahamlah benda-benda semacam itu. Tujuannya untuk merangsang syahwat dia yang kalau pada waktu dia bersama dengan istrinya perkara tersebut itu berlangsung dalam waktu yang sama dan itu yang memungkinkan istri akan hamil. Kalau keluar secara bergiliran tidak dalam waktu yang sama itu kadang-kadang gagal. Kecuali kalau dengan buaidah sanggup hidup di dalam rahim sampai beberapa waktu. Kalau tidak, dia tidak akan hamil. Kehamilan itu selalunya kalau pada waktu suami keluar, istri juga keluar. Nah, bagaimana untuk keserasian yang semacam itu? Itulah sebagaimana saya katakan, dengan pendahuluannya terlebih dahulu, ada hal-hal yang mengundang kegairahan satu sama lain. Ini yang pertama. Jadi, kesan negatifnya daripada bazar yang dipotong sampai habis kadang-kadang dengan bidan di kampung. Bidan tak tahu. Dia ambil pisau, dia habiskan yang itu. Ini bukan kita menyiang rumput. Nabi kita berkata kepada Ummu Atiyah, la tanhiti. Ini cabul atau mencarut. Tapi mencarut ini memang dari hadis. Nabi kita bersabda, la tanhiti. Jangan kau habiskan bazarnya itu. Fa'innahu ahwa lizawj. Itu lebih menyenangkan dan lebih menikmatkan, lebih memuaskan kepada suaminya. Wa ahwa lima'il wajhi. Kenapa? Eropa, kalau orang kawin dengan wanita Eropa yang tidak berkhitan, itu justru dengan suaminya kelang kabut. Kalau dia tidak menggunakan berbagai jenis obat penguat, ada istilah obat penguat, Biograka misalnya, atau dengan di Indonesia itu dengan kayu beritu, tabat beritu, atau juga tak tahulah namanya. Kalau tak menggunakan yang semacam itu, bukannya dia tidak sanggup melayan, akan tetapi setelah dilayan dia inginkan lagi, dia nakkan lagi, mau lagi. Kalau sampai 5-6 kali sehari, paling berumur 2-3-4 tahun.
kan mati. Ini masalah. Jadi kenapa dengan wanita Eropa, dengan tersentuh kain, dengan tersentuh tempat duduk dia atau lapi duduk dia sudah boleh naik-naik nafsu, disebabkan kena dengan bazar, itu sangat sensitif sekali. Di mana dengan hikmat di khitan justru untuk menghilangkan yang itu. Khitan itu tujuannya untuk mengurangkan nafsu. Tapi kalau di khitan sampai habis nafsunya hilang, lambat dia naik syahwat. Jadi Islam bainal amrain. Kalau seperti Eropa, tak di khitan, nafsunya cepat naik. Nafsunya cepat naik dan tak cukup sekali, 5-6 kali dalam satu malam. Ya oke lah kalau pengantin baru dalam bulan-bulan pertama. Tapi kalau sudah syekh bakalah tak umur 50 tahunan, boleh tak layan sampai 5-6 kali? Sekarang antum masih belum kawin, hayal kan, oh saya tidur atas perut Ustaz nanti, ya terserahlah. Kesianlah dia kalau ditiduri macam tu. Jadi kalau di khitan habis, yang jadi problemnya dengan istri. Tak naik syahwat, suami sudah habis modal, dia masih baru peringkat yang pertama. Kalau dengan istri tak di khitan, setelah dia berhubungan dengan suaminya, istrinya minta lagi, nafsunya naik lagi. Itu problem. Jadi macam mana? Supaya ada keserasian antara dua laki istri, itulah kita dengan panduan hukum di khitan. Tapi hanya setakat dikoyak sikit saja. Daripada bahagian bazar. Jadi bahagian yang ada di atas daripada saluran kencing itu, yang itu dipotong sedikit. Dan insya Allah kalau yang dilakukan di klinik-klinik di mana-mana, mereka mengerti tentang itu. Tapi kalau bawa bidan kampung, itu yang berbahaya. Bidan kampung kalau dahulu dengan laki-laki yang disunat dengan menggunakan pisau. Ingat tak? Tak ada yang namanya bius, tak ada yang namanya beng, tak ada. Yang ada apa saja? Disuruh kita berendam. Saya tak bersunat macam tu. Suruh kita berendam 2-3 jam dulu sampai kedinginan. Yang pada itu dia tarik, yang itu diambil pisau atau gunting, macam itu saja. Tak ada apa-apa. Jadi ambilkan balutan, balut, selesai. Dalam seminggu baru sembuh. Jalan. Ingat ada bersunat. Kan kita takut sekali kalau kena kain. Memang sensitif. Jalan macam tu, Allahu Akbar. Apalagi kalau dengan khitan masal. Jadi serombongan 5-6 orang, 10-20 orang. Mana dengan kain duduk. Jadi eloklah kalau nanti dapat anak, sunat dia di waktu kecil. Jangan sudah hampir mau kawin, sudah 16-17 tahun baru mau khitan. Kecuali kalau seandainya ingin mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau berkhitan tuh, dikhitan dan diperintah kalau untuk berkhitan pada usia 80 tahun dan dikhitan dengan kafah. Kafah kalau salah kena kepalanya Allah nanti. Apa? Itulah saking taatnya dengan perintah Allah, dengan kafah pun juga tidak mengapa. Jangan gunakan apa? Banyaklah, gunakan apa saja lah, pisau kah, gunting kah. Kalau lebih ini, kalau tak mau ditengok oleh orang lain, kita sendiri tarik kulitnya, ambil pisau, sekali saja, tenang saja, sakitnya tanggung sendiri. Qala habis. Hatta ma tahta qulfati ghairil maftun, hatta juga yang berada di dalam qulfah yang tertutup dengan daging. Dan hati-hati akhwat yang sudah berkeluarga, dan juga yang nampak daripada kemaluan wanita yang sudah janda pada waktu dia duduk menunaikan hajat. Sudah saya sebut kemarin duduk berdangkak. Dan tersebut apa duduk yang mana tu? Cenggung. Duduk semacam tu waktu kita menunaikan hajat. Di waktu wanita sayyid, ada wanita darah, perawan, ada yang sudah janda. Jadi dengan wanita sayyid tentu dengan selaput darahnya sudah tidak ada. Yang nampak dari selaput darahnya pada waktu dia duduk semacam itu harus kena air mandi di waktu dia mandi janabah atau mandi haid dan nifas. Itu makna ma wadharu min farjis sayyid janda. Walau ahdatsa fi asnahi tayammamahu, kalau dia berada di pertengahan mandi dia menyempurnakannya. Walau talabbada sya'ruhu wajaba naqdu, kalau dengan kepala kita gam talbis, itu selalunya dilakukan di waktu ihram.
supaya rambut kita tidak berterbangan, tersebar ke sana dan kemari. Untuk kita melekatkan rambut, kita menggunakan gam khusus, bukan gam sebenarnya seperti gam lah, melekatkan rambut supaya tak luruh atau tak tercopot di waktu ihram. Jadi kalau dengan rambutnya ditalbid semacam itu, maka wajib dia menghuraikannya. Seperti dengan yang rambutnya didandan, yang diayam, saya sebut diayam, yang didandan, maka wajib menghuraikan rambutnya di waktu mandi kalau air tidak akan meresap. Karena alaiha ghuslu jadabatin wa ghuslu haidin fartasalat yahadihima kafa'anhuma. Kalau seandainya dengan dia dalam keadaan junub dan juga dalam waktu yang sama telah menjelang masa haid dan telah bersih dan sudah bersih, maka cukuplah mandi untuk kedua-duanya. Paman ightasala marratan wahidatan, dan barang siapa mandi satu kali saja dengan niat junub dan Jumat, maka hasillah kedua-duanya, yang walaupun dengan satu kali mandi. Dan sunat bersetubuh pada hari atau malam Jumat, yang tujuannya untuk mengkonsentrasikan pikiran kita kepada ibadah. Jadi supaya pada waktu kita pergi ke masjid, tengok perempuan nafsu tidak naik, dan tidak mengganggu kita kejelitan seorang wanita yang kita temui atau yang kita tengok, tidak mengganggu kestabilan niat di saat kita akan menuju rumah Allah. Itu diantara daripada hikmah kenapa disunatkan bersama istri pada malam atau pada siang hari Jumat sebelum pergi ke masjid. Ini tidak berarti mengenai hubungan itu dijadwalkan dengan waktu yang sedemikian rupa. Dia tidak mengenal waktu dan keadaan. Faman ightasala qala hasala aw niyati ahadima, atau dengan niat salah satunya saja, hasil yang diniatkan dunal akhar. Qala yang lain tidak dapat. Faslun, dan disunatkan mandi Jumat, mandi 2 hari raya, mandi gerhana bulan dan matahari, mandi minta hujan, mandi disebabkan karena memandikan orang mati, mandi karena sembuh daripada gila, sedar, tadinya gila, mandi selepas gila, mandi setelah pingsan. Idza afaqa, kalau kedua-duanya itu sedar. Orang yang gila kalau sedar mandi, orang yang pingsan setelah sedar mandi. Mandi karena ihram, mandi karena masuk ke Mekah, mandi karena wukuf, mandi karena tauf dan sa'i, mandi karena masuk ke Madinah, mandi di Masy'aril Haram di Muzdalifah, dan disunatkan mandi 3 hari pada 3 hari tasyrik sebelum kita melontar. Qala babu tayammum.